Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aman Yazid. Saya mahasiswi perbankan syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Operasional Produk Cicil Emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/5/2010. Studi pada BSI Kantor Cabang MT Haryono Kendari. Latar belakang dari penelitian saya yaitu pertama, perbankan syariah yang seperti yang kita ketahui bahwa adalah layanan perbankan yang menerapkan sistem prinsip Islam yang mana berlandaskan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dari isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Maka dari itu, salah satu produk yang ditawarkan oleh BSI ialah BSI Cicil Emas. Karena melihat perkembangan emas yang dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini menjadikan keuntungan sendiri bagi BSI untuk melaksanakan produk BSI Cicil Emas. Yang mana pada pelaksanaannya itu, calon nasabah dapat membayarkan dengan uang muka sebesar 20%, biaya administrasi, biaya meterai, dan kemudian menggunakan akad murabahah dan akad rahar. Tetapi hukum terkait jual beli emas secara tidak tunai masih menjadi polemik di kalangan ulama, baik ulama mazhab maupun ulama kontemporer. Salah satunya adalah karena dasar hukum kebolehan melakukan transaksi jual beli emas tidak tunai karena emas dipandang sebagai barang ribawi seperti uang logam dan kertas yang berlaku pada saat ini, yaitu sebagai alat transaksi tukar menukar yang sah. Dan salah satu contoh dari hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab yaitu azabu bil waraki ribaan illaha awaha'a. Hadis dari Umar bin Khattab sebelumnya menjelaskan bahwa mewajibkan transaksi antara emas sama emas harus dilaksanakan secara tunai. Mengenai masalah jual beli emas menjadi polemik di kalangan ulama tersebut, hal ini yang peneliti temukan pada saat observasi awal di kantor cabang BSI MT Haryono Kendari, yang mana produk cicil emas sendiri ini peminatnya tidak terlalu banyak dikarenakan minimnya pengetahuan calon nasabah mengenai status emas yang mereka pertanyakan. Selain dari masalah biaya uang muka pada saat dilaksanakannya akad. Mengenai permasalahan latar belakang yang saya sampaikan sebelumnya, di sini peneliti akhirnya tertarik untuk meneliti dengan judul Operasional Produk Cicil Emas ditinjau dari Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/5/2010. Studi pada Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang MT Haryono Kendari. Maka dari itu, rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu yang pertama, bagaimanakah operasional produk cicil emas di Bank Syariah Kantor Cabang MT Haryono Kendari. Yang kedua, bagaimanakah kesesuaian operasional produk cicil emas dengan Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/5/2010. Kemudian, tujuan dari penelitian yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah operasional produk cicil emas di BSI Kantor Cabang MT Haryono Kendari, dan yang kedua, untuk mendeskripsikan kesesuaian antara operasional produk cicil emas dengan Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/5/2010. Selanjutnya ialah landasan teori. Yang pertama yaitu jual beli. Pertama, pengertian jual beli adalah transaksi yang melibatkan antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat sahnya jual beli, yang pertama, saling rela antara kedua belah pihak. Yang kedua, pelaku akad sudah balik. Yang ketiga, barangnya ada dalam kekuasaan. Yang keempat, objek transaksi dibolehkan dalam agama. Kelima, barangnya dapat diserah terimakan. Keenam, kedua belah pihak mengetahui barangnya pada saat akad. Yang ketujuh, harganya harus jelas di awal. Yang kedua yaitu jual beli angsuran dalam Islam. Dalam fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, jual beli cicil hukumnya boleh dengan syarat bahwa namanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui jelas akadnya.
Sekalipun jual beli cicil biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai, hari ini dibolehkan karena kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Penjual mendapatkan keuntungan karena harganya lebih mahal dan pembeli mendapat keuntungan karena mendapat tunggakan pembayaran. Selanjutnya mengenai jual beli emas. Emas dalam Kamus Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai logam mulia yang mahal dan berwarna kuning atau biasa disebut dengan perhiasan. Dan dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang digandrungi manusia dan menjadi lambang kekayaan. Terus kemudian jual beli emas tidak tunai adalah transaksi menukarkan emas dengan uang ataupun barang. Ya, di sini hukumnya ada dua. Yang pertama, haramnya jual beli emas tidak tunai yang diungkapkan oleh mayoritas ulama mazhab seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kemudian yang kedua, halalnya jual beli emas secara tidak tunai. Di sini diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer lainnya. Kemudian landasan teori mengenai operasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sesuatu yang tidak menyimpang dari norma, aturan, dan menjadi pedoman. Dan Wijono HS mendefinisikan sesuatu yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan aktivitas atau kerjaan. Produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah jasa atau barang yang dikembangkan dan bertambah nilai manfaatnya. Menurut Basu Swasta dan Irawan mendefinisikan sebagai sesuatu yang kompleks, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang meliputi harga, pelayanan, dan lain sebagainya. Kemudian, produk cicil emas ialah pemberian pinjaman dana, kemudian dikreditkan kepada nasabah membiayai emas dari supplier emas. Kemudian landasan teori mengenai fatwa DSN MUI nomor 77/DSN-MUI/5/10 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa ini berisikan 3 poin. Yang pertama, harga jual atau saman tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. Yang kedua, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. Yang ketiga, emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang disebutkan di poin kedua tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek lain menyebabkan perpindah kepemilikan. Metode penelitian yang peneliti lakukan di sini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini yaitu mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia yang berlokasi pada kantor cabang BSI di MT Haryono Kendari. Pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan deskriptif untuk memberikan gambaran tentang penelitian. Dan jenis data yang digunakan ialah data subjek dengan sumbernya itu sumber data primer dan sumber data sekunder. Tahapan pengumpulan data yaitu dengan menggunakan library research dan flow research, dan instrumen penelitian di sini yaitu peneliti sendiri. Kemudian pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan trimulasi sumber data dan trimulasi metode. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Dalam sebelumnya di rumusan masalah terdapat 2, yaitu yang pertama, operasional produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia kantor cabang MT Haryono Kendari. Pada operasional produk Bank Syariah cicil emas memiliki beberapa tahapan, dan dalam wawancara sebelumnya bersama pihak konter layanan emas di BSI sendiri pun menjelaskan beberapa tahapan dalam menjalankan operasional produk cicil emas. Yang pertama yaitu nasabah mendatangi kantor cabang BSI MT Haryono Kendari. Di sini adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh calon nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan ataupun untuk dia langsung melaksanakan pembiayaan cicil emas. Kemudian tahapan yang kedua, setelah nasabah mendatangi kantor BSI KCM Haryono Kendari, kemudian di sini adalah kewenangan dari pihak bank, yaitu untuk menjelaskan
mengenai pembiayaan produk cicil emas sendiri, yang mana pihak bank akan menjelaskan pertama mengenai persyaratan calon nasabah, kedua menjelaskan mengenai biaya-biaya yang akan dikenakan, yang ketiga menjelaskan mengenai uang muka atau DP, keempat menjelaskan mengenai akad, yang kelima menjelaskan mengenai prosedur pelunasan, keenam menjelaskan mengenai konsekuensi dan hak nasabah apabila terjadi eksekusi jaminan emas. Kemudian, setelah dijelaskan oleh pihak bank, yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan akad. Setelah bank menjelaskan kepada nasabah dan nasabah penyetujuinya, maka keduanya akan melaksanakan akad untuk deal transaksi jual beli. Di sini Bank Syariah menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah, yaitu akad jual beli, dan akad rahan, yaitu sebagai pengikat jaminan dari emas itu sendiri. Setelah pelaksanaan akad selesai, tahapan yang keempat yaitu pencairan pembiayaan. Pencairan pembiayaan dilaksanakan setelah hari yang sama setelah dilaksanakannya akad. Dengan nasabah menyetujui pembiayaan, maka di hari itu juga pencairan pembiayaan dengan mencairkan kredit ke rekening nasabah. Yang setelah pencairan pembiayaan, yang kelima adalah pelunasan angsuran. Pelunasan angsuran di sini adalah tanggung jawab dari nasabah itu sendiri, yaitu dengan melunasi angsurannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad sebelumnya. Di sini adalah kewajiban nasabah untuk membayarkan setiap bulannya. Itulah tadi ialah pembahasan dari rumusan masalah yang pertama mengenai operasional produk cicil emas di Bank Syariah KCMT Haryono Kendari. Rumusan masalah yang kedua yaitu kesesuaian operasional produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang MT Haryono Kendari dengan Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI /5/2010. Di sini dari hasil penelitian yang pertama ditemukan bahwa satu, peranan Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah Kantor Cabang MT Haryono Kendari. DPS sendiri untuk di kantor cabang sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti temukan, DPS sendiri tidak berada di kantor cabang, tetapi langsung berada di kantor pusat yang mengatur regulasi tentang BSI yang sejajar antara komisaris dan direktur utama. Jadi untuk peranan DPS sendiri di kantor cabang MT Haryono Kendari itu tidak ada, tetapi dengan adanya internal control di kantor cabang region, di situ baru ada. Yang kedua yaitu permasalahan tentang penerapan Fatwa DSN MUI nomor 77 tahun 2010 di Bank Syariah Kantor Cabang MT Haryono Kendari. Di sini dalam penerapan Fatwa nomor 77 tentang jual beli emas tidak tunai sudah sesuai dengan penerapannya. Hal ini yang peneliti ajukan dalam pertanyaan wawancara dan dalam praktiknya. Di situ Fatwa DSN MUI memiliki 3 poin utama. Memiliki 3 poin pembahasan. Isi dari fatwanya itu yang pertama, harga angsuran tetap atau cicilan flat. Pada praktiknya, pada akad yang dilakukan antara pihak Bank Syariah dan nasabah semua sudah dijelaskan di awal secara transparan mengenai akad serta biaya-biaya termasuk biaya cicilan per bulannya. Nominal cicil emas yang akan diangsur per bulannya tidak akan berkurang ataupun bertambah walaupun harganya mengalami penurunan ataupun kenaikan. Jadi yang pertama mengenai harga angsuran tetap atau cicilan flat sudah sesuai dengan isi Fatwa nomor 77 tahun 2010. Yang kedua, isi dari Fatwa nomor 77 itu emas yang merupakan objek jual beli dapat dijadikan jaminan. Pada praktik emas yang dicicil nasabah yang dibelikan oleh Bank Syariah sendiri merupakan dari supplier emas. Maka dari itu, untuk menjadi milik nasabah, bank perlu
untuk menjamin emas itu sampai nasabah melunasi. Jadi dalam praktiknya, emas yang merupakan objek jual beli emas dapat dijadikan jaminan sudah sesuai dengan isi fatwa yang kedua. Terus isi fatwa yang terakhir yaitu emas yang merupakan jaminan tidak dapat berpindah kepemilikan. Pada praktiknya di BSI, emas milik nasabah tersebut tidak boleh berpindah kepemilikan karena emas tersebut dijadikan jaminan oleh bank. Jadi bank menaruh emas tersebut sebagai jaminan dan tidak bisa berpindah kepemilikan kecuali nasabah tersebut melunasi emas tersebut. Jadi poin yang ketiga mengenai emas yang merupakan jaminan tidak dapat berpindah kepemilikan sudah sesuai dengan isi fatwa. Itulah hasil presentasi seminar hasil saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.